Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah paling rahmat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ada pertanyaan seperti ini nyeleneh, tetapi ini sangat dalam nih, Mbah. Apakah orang yang memiliki ilmu terawangan bisa melihat masa depan, bisa melihat kematiannya sendiri? Karena apa? Sebab apa gitu, Mbah? Nah, wallahu alam. Nah, ini akan kita jelaskan ya. Pertama, orang yang melihat masa depan atau mungkin indera keenam ya, bisa melihat dimensi waktu, lipatan dimensi waktu, portal waktu, dan dimensi kegoiban, akan melihat apa yang ada di masa lampau, saat ini, sampai masa depan. Nah, ini tingkatannya beda-beda. Ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun ke depan. Ada yang bisa melihat sampai yang masa lalu, ribuan tahun yang lalu yang sudah terjadi, bahkan nanti bisa menembus sampai ratusan bahkan ribuan tahun ke depan. Nah, ini memang beda-beda ya, karena ilmu itu tingkatan beda-beda. Nah, seseorang yang memiliki indera atau mungkin ilmu yang bisa melihat, termasuk semua orang yang memiliki kemampuan kebatinannya, rata-rata tidak bisa melihat keadaan diri sendiri. Nah, ini memang seperti itu. Jadi keadaan diri sendiri itu tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan dan bisa ditafsirkan. Nah, itu karena seseorang yang memiliki indera keenam itu, ada yang bisa melihat diri sendiri, bisa melihat orang lain tapi tidak bisa melihat diri sendiri. Ada yang bisa melihat diri sendiri dan bisa melihat orang lain. Ada yang bisa melihat diri sendiri, orang lain, dan orang yang ada yang sudah lampau dan sudah di masa depan. Nah, itu ini tingkatnya beda-beda. Nah, makanya kalau ditanya apakah orang yang memiliki kemampuan bisa menembus dimensi waktu, bisa meramal, bisa melihat sisi batin, bisa meramalkan kematian sendiri, jawabannya ada yang bisa, ada yang tidak, tetapi rata-rata bisa. Nah, kadang ketika tahu malah takut deh. Kita lihat dulu beberapa praktisi supranatural ya, seperti Mbak Yu, Ki Gedeng Pamungkas yang sudah meninggal, itu kan memang ngomong, saya nanti akan meninggal karena ini usaha sekian. Wallahu alam. Tapi memang kenyataan seperti itu. Apakah benar? Apa tandanya? Nah, ini Mbah akan bahas saya. Saat ini Mbah juga tidak tahu akan kondisi yang Mbah rasakan nanti ke depan. Tetapi Mbah juga kadang tidak mau melihat kondisi manusia di masa depannya. Tetapi kadang secara tidak sengaja Mbah melihat sesuatu yang ada pada diri seseorang, bahwa manusia itu akan mati. Nah, contohnya seperti ini. Ketika saya melihat, Mbah melihat orang lewat, dia sudah diamping-ampingi 2 malaikat penjaga nyawa yang mendampingi roh itu, yang sudah siap untuk mengambil nafasnya. Itu kan lihat dari jaraknya. Kalau saat masih 1 berarti hitungannya bulan, kalau sudah 2 berarti hitungannya hari. Jadi semakin dekat. Ketika dekat ini, ketika sudah merangkeh itu sudah merangkul, itu nanti kan sudah hitungannya dengan jam. Bisa dipastikan jaraknya itu nanti kelihatan. Kalau jaraknya masih sekian, nanti bisa perkirakan sekian. Nah, kelihatan nanti di pasurian itu kelihatan. Tapi kadang seseorang yang sudah memiliki kemampuan yang lebih tinggi juga merasakan loh, aku ki kok wis ora penak doyoku, kok wis ono sing do moro. Nah, kok leluhur-leluhur ini sudah pada ngawe-ngawe ya, berarti kan sudah mencapai titik wanci nih. Nah, kadang ada yang merasa, ada yang takut, karena semua itu tidak bisa ditokes karena itu kehendak. Mungkin kita bisa membentengi diri dengan apapun, tapi kematian itu tidak bisa dibentengi, karena itu adalah wajib, sunatullah, dan pasti. Tidak mungkin orang itu ngelungsungi kayak ulole dan itu akan mati. Wallahu alam. Karena itu kekuasaan dari Gusti Allah dan kita tidak bisa
meminta dipanjang dimundurkan. Ya memang ada yang bisa mendoakan agar ditangguhkan, tapi ya tidak bisa, karena itu pun hanya menangguhkan itu dalam arti ya mengundur deh, agar dia bertobat alasannya, tetapi itu tidak bisa, kematian itu pasti. Nah, beberapa orang yang seperti itu, ketika melihat diri sendiri ternyata, oh aduh aku kok 1 tahun lagi, dia akan takut, makanya jarang yang mau melihat diri sendiri. Nah ini, tetapi orang lain yang bisa melihat orang lain akan berkata demikian juga, wah kok dirimu sudah mencapai titik wanci. Ya titik wanci itu sudah mencapai titik ajal ya, nang dilepasi, nang disiap nih. Nah seperti itu. Makanya dulu orang yang bisa melihat seperti itu menciptakan tembang aduh, lir ilir ini. Lir ilir sendiri kan jarwo dosok atau pengertian dari suatu hal yang sifatnya untuk persiapan menjelang kematian. Nah, lir ilir tanduri wong sumilir, tak ijulur royo tak sengguh penganten anyar. Cahangon peneno libing kuwi, tunyu peneno kanggo basuh dodo tiro kuminter bedah ing pinggir. Tundemono Jumantono kanggo sekbo mengko sore, mumpung padang rembulane, pumpung jembar segarane. Nah, itu suatu yang sifatnya kita sudah titik wanci, ya kita persiapkan deh, siapkan amal, siapkan ibadahnya, kita buang suatu yang tidak perlu. Kalau kita memiliki keinginan, jabatan dan sebagainya, kita lepas, perbanyak ibadah, itu saja. Nah, kita tidak perlu khawatir karena memang kita sudah punya sangu. Kecuali kita tidak punya sangu, kadang yang punya sangu pun kadang kita juga takut cukup opora. Nah itu le, wallahu alam, semua kembali kepada Gusti Allah. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.